Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita di Hoki Dev Channel. Kali ini kita akan membahas tentang UKK Akuntansi tahun 2022. Kita akan mengerjakan paket 2 PT Jaya Tama. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi accounting versi 19 ED. Jadi ini versi edukasi, masih gratis. Nanti untuk soal dan aplikasi atau softwarenya kita akan kasih di link deskripsi. Nah, pertama kita akan pilih create, kemudian next. Nah, di sini kalian disuruh untuk memasukkan data awal perusahaan seperti nama, nomor telepon, fax, dan email. Kita masukkan namanya PT Jaya Tama. Setelah itu kalian pilih next. Nah, pada bagian accounting information kita isi current financial years karena soalnya adalah tahun 2021, kita isi tahun 2021. Kemudian last month of financial years, kapan terjadinya transaksi itu adalah kita menggunakan bulan Desember. Kemudian yang ketiga adalah conversion month. Itu artinya kapan kita mulai menggunakan aplikasi MyJobnya. Kita isi dengan Desember. Kemudian terakhir adalah number of accounting period. Itu artinya periode akuntansi yang akan kalian gunakan. Di sini ada 2, ada 12 dan 13. Kalian pilih 12. Kemudian pilih next. Next lagi. Nah, pada menu account list kalian disuruh untuk memilih 3 tipe account list. Jadi yang pertama itu adalah I would like to start with one of the list provided. Itu artinya kalian sudah disediakan langsung akun oleh aplikasi MyJobnya. Kemudian yang kedua, I would like to import of a list account provided by my accountant. Itu artinya kalian kalian sudah memiliki akun yang sudah disediakan oleh akuntan nanti di kantor. Kemudian kalian ekspor akun tersebut ke aplikasi MyJob. Kemudian yang ketiga adalah I would like to build my own account list. Itu artinya kalian membuat akun sendiri. Kita pilih yang nomor 3. Kemudian pilih next. Nah, di sini pada menu create your company file itu artinya tempat kalian di mana menyimpan aplikasi atau menyimpan file perusahaan PT Jaya Utama. Kita pilih default saja. Jadi aplikasi MyJobnya sudah menyediakan tempat menyimpannya di C Enterprise, kemudian PT Jaya Tama. Kita pilih next. Yang terakhir adalah pilih command center. Nah, di sini adalah tampilan command center atau tampilan awal aplikasi MyJob tersebut. Nah, jadi beda sedikit dengan aplikasi MyJob versi 18. Lebih segar warnanya. Langkah selanjutnya adalah kita mengedit pajak terlebih dahulu. Untuk mengedit pajak kalian bisa pilih list, kemudian tax code. Nah, di sini ada banyak tipe pajak. Kalian bisa edit di sini. Yang kalian sisakan hanya 2, yaitu GST dan NT. Sisanya kalian hapus. Caranya kalian pilih pajak yang berurutan, ngapusnya harus berurutan dari atas ke bawah. Jadi kita pilih yang paling atas dulu biar berwarna biru. Kemudian klik kanan, delete tax code. Begitu selanjutnya. Setelah selesai kalian pilih close. Langkah selanjutnya adalah kalian membuat akun. Nah, di soal sudah disediakan akun list atau daftar akun. Kalian buat di account. Pilih account, kemudian account list. Nah, di sini ada banyak akun. Yang pertama kalian pilih aset.
Kemudian setelah itu hapus dulu yang tidak ada centangnya dulu. Caranya kita pilih akun yang ingin dihapus, kemudian kita klik 2 kali atau kalian bisa pilih tanda panah ini yang warna putih. Klik. Caranya menghapus, klik kanan, delete account. Kemudian voluntary juga. Nah, jadi di sini sudah ada centang 5. Kemudian setelah itu kita edit nomornya dulu. Account numbernya akun-akun yang tidak digunakan. Kita tidak menggunakan 3 akun ini, Undeposit, Elektronik, dan Viral. Jadi kalian bisa edit nomornya. Kalian klik 2 kali, kemudian ganti nomornya dengan kita di sini menggunakan 999. Kemudian pilih OK. Begitu juga Electronic Clearing Tone, ganti dengan 9998. Dan terakhir adalah Viral. Setelah itu kalian edit yang pertama, General Check Account. General Check Account ini sama artinya dengan cash in bank. Jadi kalian di sini edit, klik 2 kali, kemudian kita biarkan, kita hanya ganti account number dan account name-nya. Kita lihat di soal, di sana account number-nya adalah 1101. Kemudian account name-nya adalah cash in bank. Kemudian pilih OK. Yang kedua adalah trade debtor. Trade debtor di sini sama artinya dengan account receivable atau piutang dagang. Jadi kita sesuaikan dengan di soal. Kita ganti account number-nya. Kemudian namanya juga. Kemudian pilih OK. Setelah itu, kalian baru menginput akun yang belum ada di aplikasi ini. Sesuaikan dengan yang ada di soal. Jadi kita input golongan aset yang kodenya 1. Jadi kalian input semua aset yang golongan 1. Caranya pilih new, kemudian kita pilih header dulu, kita masukkan current asetnya. Yang pertama kita masukkan current asetnya ini. Kita ganti kodenya menjadi kemudian tekan enter, ganti namanya menjadi current asset. Setelah itu kalian pilih new. Kemudian di sini kalian pindahkan ke detail account. Kita lanjutkan ke petty cash dan sampai dengan akumulasi depresiasi kendaraan.
Nah, setelah selesai, kalian pilih OK. Nah, di sini akun aset sudah selesai dibuat. Untuk merapikannya, kalian bisa pilih Done. Nah, setelah selesai, kita akan lanjutkan ke liability. Sama juga caranya, pada bagian liability, kalian hapus dulu yang tidak ada centangnya atau tidak link akunnya tidak ada. Caranya sama, kalian bisa klik 2 kali, klik kanan, delete. Untuk GST collected dan GST paid kita lewati dulu karena itu ada hubungannya dengan pajaknya. Jadi kita hapus yang di bawahnya dulu pada bagian fuel tax credit accrued. Kemudian setelah itu kita lanjutkan mengedit nomor pajaknya. Yang pertama, pajak yang tidak kita gunakan adalah ada 2, yaitu AP accrual inventory dan payroll liabilities. Kalian edit dulu nomornya, kita rubah ke 9999, kemudian payrollnya juga ke. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan memasukkan data liabilities. Yang pertama, trade creditor, itu artinya sama dengan account payable. Kita rubah nomornya ganti dengan account payable. Setelah itu, pada GST collected kita ganti dengan value added tax atau VAT out. Kita ganti kemudian pada GST paid kita ganti dengan atau kita ganti nomornya saja, kita tidak gunakan, nanti kita input yang baru. Nah, di sini sudah selesai. Kita lanjutkan menginput yang belum ada di soal. Nah, ada yang lupa lagi satu, kita kembali lagi ke aset. Nah, kita ubah petty cash. Petty cash ini adalah tipenya adalah bank. Kemudian pilih OK. Oke, kita lanjut ke equity. Nah, pada menu equity di sini sangat penting karena di sini yang akan menentukan nanti agar berhati-hati menginputnya. Yang hanya kalian ganti adalah retained earning dan current earning. Nah, di sini sudah ada di soal. Kita hanya mengganti nomornya saja. Yang pertama retained earning atau laba ditahan. Kita ganti nomornya menjadi 2101. Kemudian OK. Setelah itu current earning kalian ganti menjadi income summary.
Setelah selesai mengedit dua akun ini, kalian membuat akun yang baru. Yang pertama, common stock. Kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, setelah selesai di bagian equity, kita lanjut ke income. Nah, pada menu income di sini kosong, kalian bisa menginput langsung yang ada di soal. Nah, setelah selesai ke income, kita lanjut ke cost of sales atau harga pokok penjualan. Caranya sama, kalian lanjutkan ke cost of sale, expense, other income, dan other expense. Kalian import atau kalian ketik datanya, masukkan ke aplikasi Mayotnya sesuai dengan di soal. Nah, setelah selesai di expand, kita lanjut ke other income. Nah, di soal di sini adalah revenue. Jadi kalian ganti dulu income-nya menjadi other revenue. Setelah itu kita lanjut ke other expense. Nah, jadi kita sudah selesai membuat semua daftar akunnya. Kita bisa lihat di all account. Nah, di sini sudah terlihat semua akun yang kalian buat tadi. Langkah selanjutnya adalah kita mengedit pajaknya. Kita bisa pilih list yang ada di atas ini, tax code. Nah,
Sekarang kita mengedit yang GST. Kita ganti menjadi VAT, Value Added Tax. Nah, di sini kita ganti menjadi VAT, kita ganti namanya menjadi Value Added Tax. Kemudian pada bagian link account for tax collected, kalian ganti menjadi VAT out. Kemudian yang di bawahnya link account for tax paid, kalian ganti menjadi VAT in. VAT in kita itu ada di aset. Nah, setelah selesai kalian pilih OK. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita nanti lanjutkan ke part 2, yaitu tentang membuat daftar supplier, daftar customer, daftar barang, dan membuat link account. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.